Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Udinese memperlihatkan minat mereka pada bek kanan Arsenal, Hector Bellerin. Dilansir dari Football Italia, Bellerin dilaporkan ingin meninggalkan Arsenal pada musim panas ini. Dia disebut ingin pindah ke klub asal kota kelahirannya, Real Betis. Dia sempat dipinjamkan ke Betis pada musim lalu dan memberikan hasil yang bagus di La Liga. Namun, laporan menyebut Udinese ingin membawanya ke Serie A. Selain itu, dua klub Spanyol lain telah menghubungi Bellerin untuk menawarkan bergabung. Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, dilaporkan dalam pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak di Stamford Bridge. Kontrak pria Jerman itu saat ini di Stamford Bridge berakhir pada 2024, tetapi menurut laporan, Chelsea kini telah memulai negosiasi untuk kesepakatan baru. Laporan tersebut mengklaim bahwa Todd Boehly ingin mengikat Tuchel hingga musim panas 2026 setelah terkesan dengan komitmen pelatih berusia 48 tahun itu kepada klub selama beberapa bulan terakhir. Luka Modric dan Toni Kroos mengucapkan selamat tinggal untuk Casemiro. Keduanya menulis surat perpisahan untuk temannya yang baru bergabung dengan MU tersebut. Melalui surat eksklusif dan emosional seperti dikutip dari Marca, Luka Modric dan Toni Kroos mengucapkan selamat tinggal kepada teman mereka setelah 7 musim bersama. Inti dari pesan tersebut adalah mendoakan Casemiro agar senantiasa diberikan yang terbaik di klub barunya. Atalanta telah mengkonfirmasi penandatanganan Brandon Sopi dengan kontrak permanen dari Udinese. Pemain berusia 20 tahun itu telah pindah ke Stadion Jewish dengan harga 9 juta euro plus tambahan 1 juta euro. Brandon Sopi tiba di Italia 1 tahun lalu untuk bergabung dengan Udinese. Dia mengakhiri musim dengan total 30 penampilan di semua kompetisi. Jules Koundé jadi satu-satunya pemain baru yang belum didaftarkan Barcelona. Sport melaporkan, mendaftarkan Koundé dalam waktu kurang dari 2 hari pada pekan kedua sangat tidak mungkin bagi Barcelona. Di dalam laporan yang sama juga dijelaskan, Koundé paling mungkin tersedia pada pekan ketiga. Dengan kata lain, Koundé baru akan bermain melawan Valladolid pada Senin 29 Agustus mendatang. Legenda AS Roma, Francesco Totti, memberikan pujian yang luar biasa kepada mantan rekan setimnya di AS Roma dan pemain sayap Liverpool, Mohamed Salah. Setelah menyaksikan pesona pemain asal Mesir dalam beberapa tahun terakhir, Totti yakin dia adalah salah satu dari 10 pemain terbaik di dunia saat ini. Jika saya adalah presiden sebuah tim, saya akan membayar setidaknya 200 juta euro untuknya, ujar Totti. Kepindahan Gabriel Jesus ke Arsenal turut dikomentari Ronaldinho. Legenda timnas Brasil itu menilai juniornya kurang mendapat cinta di Manchester City. Sementara di Arsenal berbanding terbalik. Di Arsenal, dia telah diberi kesempatan untuk menjadi fokus tim. Dia mendapat cinta oleh pelatih dan para penggemar, dan dia sudah membayarnya. Musim ini saya mengharapkan hal-hal besar darinya, kata Ronaldinho. Usai tawaran senilai 80 juta euro untuk Anthony ditolak Ajax, MU langsung mencari alternatif lain. Kini, menurut laporan Football Espana, mereka mempertimbangkan untuk merekrut Yannick Carrasco yang saat ini tengah membela Atletico Madrid. Carrasco menjadi salah satu pemain penting di dalam skuad Diego Simeone musim lalu. Pemain berkewarganegaraan Belgia itu tampil dalam 44 pertandingan dengan koleksi 6 gol dan 7 assist. Perselisihan dengan Kylian Mbappe membuka peluang Neymar angkat kaki dari Paris Saint-Germain. Belum lama ini, ibu Mbappe menegaskan bahwa permasalahan putranya dengan Neymar sudah diselesaikan secara internal. Meski demikian, hubungan buruk kedua pemain berpotensi mengganggu ruang ganti. Lalu, seandainya salah satu pemain harus pergi, maka Neymar lah yang paling realistis karena Kylian Mbappe belum lama menekan kontrak baru di PSG. Pelatih Christophe Galtier pun tampaknya tak menutup kemungkinan itu. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Kurakau pada laga FIFA Matchday 24 dan 27 September 2022 mendatang. Dua pertandingan itu akan digelar di Jakarta International Stadium atau JIS dan Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan PSSI sempat melakukan kontak dengan India untuk menggelar uji coba di FIFA Matchday. Namun, opsi lawan India batal karena Federasi Sepak Bola negara tersebut belum lama ini dibekukan oleh FIFA.
Dalam lanjutan Liga Inggris pekan ketiga, Tottenham Hotspur sukses raih 3 poin di kandang sendiri saat berjumpa Wolves. Meskipun The Lily-Whites hanya menang tipis 1-0 lewat gol Harry Kane, Spurs kini masih tetap tak terkalahkan di Liga Inggris dengan mengumpulkan total 7 poin. Sementara itu, London Utara lainnya juga sukses meraup 3 poin. Arsenal berhasil mencukur tuan rumah Bournemouth dengan skor 3-0. Gol The Gunners dicetak oleh Saliba dan brace dari kapten mereka yakni Odegaard. Hasil itu mengantarkan sementara Arsenal ke puncak klasmen Liga Inggris dengan rekor sempurna 3 kali kemenangan dengan total 9 poin. Di lanjutan Liga Italia Serie A, Inter Milan berhasil mengandaskan perlawanan Spezia 3-0 tanpa balas. Gol Nerazzurri masing-masing dicetak Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, dan Joaquin Correa. Hasil ini makin memantapkan mental konsistensi anak asuh Simone Inzaghi untuk kembali merebut Scudetto musim ini. Dari La Liga, juara bertahan Real Madrid setelah ditinggal Casemiro masih terbukti tak terbendung. Mereka kembali meraih 3 poin saat tandang ke markas Celta Vigo. El Real menang besar 4-1 berkat gol yang dicetak oleh Benzema, Vinicius, Valverde, dan juga Modric. Hasil ini mengantarkan Los Blancos sementara duduk di puncak klasmen La Liga dengan 6 poin. Harry Kane membuat rekor sejarah. Akun Twitter resmi EPL mencatat bahwa Kane sekarang adalah pemegang rekor solo gol terbanyak di satu klub dengan 185 gol untuk Tottenham, memecahkan rekor milik Sergio Aguero yang mencetak 184 gol selama berbaju Manchester City. Gol pemecah rekor Kane terjadi pada pertandingan kandang hari Sabtu 20 Agustus 2022 melawan Wolves. Menjadi daftar jual Barca, akhirnya bek asal Prancis Samuel Umtiti selangkah lagi menuju pintu keluar Camp Nou. Klub Serie A Lecce kini telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Samuel Umtiti. Menurut Fabrizio Romano, Samuel Umtiti akan terbang ke Lecce awal minggu depan setelah rincian akhir kesepakatan selesai antar kedua klub. Striker muda Italia Giacomo Raspadori resmi menjadi pemain baru Napoli setelah menuntaskan transfer dari Sassuolo dan bisa melakoni debutnya di Serie A melawan Monza. Kesepakatan yang dicapai adalah opsi pinjaman di harga 5 juta euro dengan kewajiban untuk membeli permanen dengan harga 25 juta euro plus add-on sebesar 5 juta euro. Gelandang muda Chelsea asal AS Christian Pulisic dikabarkan menolak bergabung dengan MU karena menolak bermain di Europa League. Dirinya sebenarnya menginginkan keluar dari The Blues lantaran tak selalu mendapatkan tempat reguler di skuad Tuchel. Pulisic sendiri diketahui diincar oleh MU sebagai opsi untuk menambah daya gedor MU. Real Madrid sudah merencanakan transfer mereka untuk menggantikan Casemiro. Di samping nama Bruno Guimaraes dari Newcastle, kini El Real menurut laporan dari Daily Telegraph mengklaim telah intens mengincar gelandang Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg sebagai alternatif. Pemain internasional Denmark itu kini masih terikat kontrak di Spurs hingga 2025. Dan kabarnya, Spurs akan meminta mahar sekitar 50 juta euro. Gelandang Ajax asal Brasil Antony kini dikabarkan tidak muncul lagi hari ini dalam latihan dengan rekan-rekan setimnya di Ajax karena ia benar-benar dikabarkan ingin segera bernegosiasi dengan MU untuk kemungkinan kepindahannya. Diberitahukan juga ada kemungkinan Antony keluar dari skuad Ajax untuk pertandingan menghadapi Sparta Rotterdam di lanjutan Eredivisie. Menurut Mundo Deportivo, striker Barca baik Depay maupun Auba hampir selangkah lagi meninggalkan klub. Barca kini memang perlu melakukan penjualan pemain untuk membebaskan ruang keuangan demi mendaftarkan rekrutan barunya yakni Jules Koundé. Depay kabarnya hampir bergabung dengan Juve, sementara Auba hampir kembali lagi ke London bereuni dengan Tuchel bersama Chelsea. West Ham kini akhirnya resmi menutup kesepakatan dengan Chelsea. Kesepakatan kepindahan bek kiri Chelsea asal Italia, Emerson Palmieri, kini telah sepenuhnya disepakati antar kedua klub. Kesepakatan tercapai dengan biaya 13 juta pounds plus add-ons 2 juta pounds. Namun sekarang diskusi masih berlangsung antara semua pihak untuk proses selanjutnya.
Olympique Marseille telah mencapai kesepakatan pribadi untuk peminjaman bek MU Eric Bailly. Pembicaraan kini sedang berlangsung dengan agen pemain secara pribadi. Dikonfirmasi juga, kesepakatan itu terjadi dengan opsi pinjaman dan kemudian dilanjutkan dengan opsi pembelian permanen. Raheem Sterling membeberkan ada masalah di balik layar sebelum ia meninggalkan City. Sterling telah mengungkapkan bahwa ia sempat marah dan mengamuk menjelang kepergiannya dari Etihad menuju ke Stamford Bridge. Semua orang ingin merasa dihargai, tapi ketika Anda bermain sepenuh hati dan rela berkorban demi apapun, tapi kemudian diperlakukan dengan cara tertentu, itu mengecewakan, kata Sterling kepada Sky Sport. Target transfer Chelsea Wesley Fofana tiba-tiba hilang dari skuad Leicester City di pertandingan melawan Southampton di pekan ketiga Liga Inggris. Dikabarkan hilangnya yang tanpa alasan itu karena bek tengah tersebut santer diisukan sedang menyelesaikan proses transfernya dengan Chelsea. Laporan menunjukkan bahwa Fofana bahkan bisa menjadi bek termahal dalam sejarah klub melebihi Harry Maguire ketika dijual Leicester. Spekulasi bahwa Bernardo Silva akan keluar dari City telah beredar sepanjang musim panas ini. PSG dan Barcelona pun sanggup membayar bandrol Silva. Tapi, kini tampaknya City bertekad untuk memastikan dia tetap bertahan. Bernardo Silva dikabarkan akan ditawari kontrak baru besar-besaran. Bahkan, persyaratan baru akan segera menempatkan Bernardo ke posisi ketiga gaji tertinggi di klub di bawah De Bruyne dan juga Haaland. Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Leverkusen untuk menandatangani wonderkid Iker Bravo. Bravo akan segera resmi menjadi pemain baru di Real Madrid Castilla. Kesepakatan yang dicapai Madrid dengan Leverkusen untuk striker muda Spanyol itu adalah dengan opsi pinjaman dan kemudian dilanjutkan dengan opsi pembelian permanen di harga sekitar 6 juta euro musim depan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!